Bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi yang ia lakukan terhadap amplop dari Bupati Kwan Sing yang kini menjadi tersangka kasus suap di KPK. Langkah Menhut yang baru melaporkan gratifikasi tersebut pasca KPK menangkap dan menahan Bupati Kwan Sing menjadi tanda tanya besar. Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Selamat malam, Mas Budi. Halo, selamat malam Mbak Zilvia. Baik, Mas Budi, Menhut mengaku mengembalikan amplop gratifikasi dari Bupati Kwan Sing 17 hari sebelum KPK melakukan OTT pada 29-30 Juni lalu. Tetapi laporan penolakan gratifikasi baru disampaikan kepada KPK 3 Juli setelah OTT KPK. Apakah tidak telat, Mas Budi? Ya, jadi kalau kita bicara soal sequel waktu ya Mbak Zilvia, jadi ini juga yang sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Menteri, bahwa Pak Menteri ini diduga menerima uang dari Bupati Kwan Sing itu pada tanggal 2 Juni, kemudian tanggal 12 dikembalikan, dan lapor penolakan gratifikasi di tanggal 3 Juli. Kalau kita lihat time frame-nya memang masih di bawah 30 hari kerja. Tapi tentu dalam proses verifikasi dan analisisnya Mbak Zilvia, kami tidak hanya melihat sequel waktunya saja, tapi juga kita akan lihat aspek-aspek lainnya. Karena kalau kita melihat di Perkom 1 2026 Mbak Zilvia berkaitan dengan pelaporan gratifikasi, dalam konteks seorang penyelenggara negara melaporkan penolakan gratifikasi, salah satunya adalah kita akan lihat apakah yang dilaporkan ini berkaitan dengan perkara atau tidak. Karena kalau kita melihat peristiwa penerimaan amplop ini bisa kita pandang dari dua sisi, yaitu sisi penindakan dan juga pencegahan. Begitu Mbak Sylvia. Oke, sejauh ini apakah berkaitan dengan perkara yang menjerat Bupati Kwan Sing? Ya, jadi penerimaan amplop oleh Pak Menteri ini kan diduga berasal dari Bupati Kwan Sing yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Di mana uang yang diberikan tersebut diduga bersumber dari pengumpulan yang dilakukan oleh Bupati kepada para anggota KUD ya dalam hal proses pengurusan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Kwan Sing. Ya, artinya ini juga masih akan menjadi rangkaian peristiwa yang akan didalami ya, runutannya seperti apa, dan tentu juga akan didalami terkait dengan pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menteri. Motifnya apa, inisiatifnya dari mana, itu semuanya nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Nah, ini kan masih awal Mbak Zilvia, jadi baru pekan lalu dilakukan tangkap tangan, kemudian hari ini tim juga masih di lapangan, pasca kemarin kami lakukan penggeledahan, hari ini kita mulai pemeriksaan para saksi. Tentu dari pemeriksaan para saksi itu nanti untuk mengkonfirmasi ya berkaitan dengan bukti-bukti awal yang kami dapatkan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Oke, Mas Budi, tapi apakah langkah mengembalikan amplop ke pemberi gratifikasi itu bisa dibenarkan atau seharusnya langsung diserahkan ke KPK? Jadi gini, ketika penyelenggara negara mendapatkan hadiah atau menerima gratifikasi, sepatutnya pelaporannya itu dilakukan langsung kepada KPK. Sehingga dalam hal laporan penolakan gratifikasi itu juga dilampirkan apa yang dia terima. Nah, dalam hal ini yang dilaporkan adalah berita acara pengembalian. Nah, tentu itu juga menjadi materi yang kami akan analisis, Mbak Zilvia. Apakah materi yang dilaporkan oleh Pak Menhut ini dalam kerangka pencegahan, yaitu pelaporan penolakan gratifikasi, sudah sesuai dengan unsur dalam pasal-pasal di Perkom 1 2026 atau belum. Sehingga nanti itu akan menjadi basis kesimpulan atas analisis laporan ini. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, itu nanti kita akan sampaikan, Mbak Sylvia, ketika proses analisis itu sudah tuntas dilakukan di pencegahan, begitu. Tapi aturan yang berlaku secara normatif kalau misalnya ada penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, itu harusnya bagaimana? Apakah dibenarkan untuk mengembalikannya kepada pemberi gratifikasi atau seharusnya tidak boleh? Jika memang di awal penyelenggara negara ini sudah menduga ya bahwa pemberian itu terkait dengan jabatan, bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, itu langsung ditolak gitu ya. Sehingga dalam kesempatan tanggal 2 Juni itu ketika Pak Menteri mengetahui adanya pemberian amplop berisi uang dari Pak Bupati, seyogyanya ditolak di awal. Tidak perlu ada proses penerimaan, ya itu lebih baik. Ya.
Tapi ketika sudah diterima, kemudian dilaporkan penolakan, itu juga semestinya amplop itu juga dikirimkan ke KPK atas uang yang diterima oleh Pak Menteri tersebut, sehingga dalam proses analisisnya juga menjadi utuh ya, ada pemberian, objek pemberiannya apa, berkaitan dengan proses-proses di Kemenhub itu terkait dengan apa, sekaligus ini untuk mengkonfirmasi Mbak Zilvia, karena Oke. ini kita bicara soal dugaan pemberian amplop oleh bupati, ini kita pandang dari dua sisi, penindakan dan juga pencegahan. Di Mhm. penindakan kita juga nggak bisa mengelakkan ya bahwa ini sebuah rangkaian yang tidak terputus, karena memang dari proses penyelidikan yang kami lakukan, menemukan adanya pengumpulan uang yang dilakukan oleh bupati. Kemudian dari uang-uang yang dikumpulkan tersebut dikonversi dalam bentuk Singapura dolar yang kemudian dimasukkan dalam amplop, disiapkan untuk diberikan kepada Pak Bupati, di mana proses pengumpulan uang itu berkaitan dengan proses izin pelepasan kawasan hutan, Mbak Ya. Zilvia. Artinya kan memang selaras ya dengan tusi di Kemenhub, begitu Mbak Zilvia. Sudah diketahui, Mas Budi, berapa jumlah uang yang ada di dalam amplop tersebut? Nah, ini kami masih butuh pendalaman Mbak Zilvia, karena Pak Menteri dalam melaporkan penolakan gratifikasi di sana juga tidak menyebut angkanya, kemudian amplop isi uang juga tidak dilaporkan ke KPK. Nah, tentu ini kita masih butuh pendalaman, klarifikasi terkait detil uang ya, nominalnya berapa di dalam amplop tersebut. Begitu Baik. Mbak Zilvia. Mas Budi, Menhub memerintahkan ajudannya terbang jauh ke Kuansing, padahal kan seharusnya bisa melaporkan langsung ke KPK. Apakah ini tidak janggal buat KPK? Jadi gini, KPK itu sebetulnya sudah menyiapkan berbagai kanal, Mbak Zilvia, untuk memudahkan para penyelenggara negara, pejabat publik atau ASN dalam melaporkan gratifikasi. Teman-teman bisa melaporkan lewat unit pengelola gratifikasi yang ada di setiap kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Karena KPK sudah bekerja sama dengan setiap inspektorat ataupun satuan pengawas, di mana setiap ASN ataupun PN penyelenggara negara itu sebetulnya tidak perlu jauh-jauh untuk melaporkan ke KPK, gitu kan, bisa lewat UPG. Bahkan KPK juga melalui aplikasi, kita sebut namanya aplikasi GOL gitu ya Mbak Zilvia, gratifikasi online, itu juga cukup dengan memfoto apa yang diterima, kemudian dilaporkan, nanti proses analisis berlangsung, nanti ditetapkan apakah atas penerimaan itu menjadi milik negara atau milik penerima gitu ya. Nah, nanti ketika itu diputuskan atau ditetapkan sebagai milik negara, maka atas apa yang diterima oleh ASN atau penyelenggara negara tersebut baru dikirimkan ke KPK. Nah, itu tentu sangat memudahkan. Mhm. Itu saya pikir tidak menjadi kendala ya bagi ASN penyelenggara penyelenggara negara dimanapun ya Mbak Zilvia, Ya, di Papua, di Aceh segala macam bisa dengan sangat mudah melaporkan suatu bahkan tidak penolakan perlu datang gratifikasi. langsung ke Gitu. KPK, begitu ya Mas Budi ya? Betul, betul. Baik, oke, sudah semudah itu. Kalau begitu terakhir, Mas Budi, Bupati Kuansing mengumpulkan uang. Tadi Mas Budi mengatakan dari 914 koperasi unit desa. Yang ingin saya tanyakan adalah berapa lama proses pengumpulannya dan apakah selama proses pengumpulan uang tersebut tidak terjadi kontak apapun antara pemberi suap dengan pihak yang akan disuap. Ya, pengumpulan ini kami dapatkan informasinya baru dari satu KUD. Nah, kita akan lihat apakah masih ada KUD-KUD lain. Jadi satu KUD ini ada sekitar 914 petani yang menjadi anggotanya yang kemudian dikutip ya atau dimintai sejumlah uang, bahkan sampai separuh dari sisa hasil usaha yang harusnya diterima oleh masing-masing petani. Kita bayangkan Mbak Zilvia, petani ini mendapatkan penghasilan dari KUD ini berkisar ratusan ribu, tapi kemudian harus dipotong separuhnya ya oleh pihak bupati ini, dikumpulkan kemudian untuk diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini kan sangat ironis. Nah, kita akan dalami terus Mbak Zilvia, apakah masih ada KUD-KUD lain juga gitu ya, yang juga mengalami praktik serupa. Nah, dari Baik. sini nanti kita akan jadi entry point tentunya ya, setiap tangkap tangan KPK untuk mendalami lebih jauh, lebih luas lagi, apakah praktik-praktik serupa juga terjadi Oke, begitu di sektor-sektor lainnya. Begitu Mbak baik. Zilvia.
Kami tunggu hasil pendalamannya. Terima kasih Mas Budi Prasetyo, juru bicara KPK sudah bergabung di Prime Time News.